I have an idea. Walter. That's me. Alex, we spoke. I just needed you to look at me, Walter. Just look at me. Jason, no! Sebuah film yang menceritakan seorang pria dan wanita yang sedang menyewa pesawat untuk penerbangan cepat ke kota tujuan mereka. Tapi malangnya pesawat sataran mereka jatuh di tengah-tengah pegunungan es, yang akhirnya mereka berjuang mencari pertolongan agar selamat dari ekstrimnya situasi yang sangat dingin tersebut. Bagaimana kisah mereka bertahan hidup di pegunungan es? Apakah akan selamat atau tidak? Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film diawali di Bandara Idaho yang terkendala oleh cuaca yang mengakibatkan jadwal penerbangan ditunda karena akan datangnya badai salju. Alex Martin yang merupakan seorang jurnalis foto hendak pulang ke New York untuk pernikahannya. Ia harus berdebat dengan petugas bandara dan meminta penjelasan pada pihak bandara akan hal ini. Alex tidak sengaja mendengar keluhan yang sama dari seorang pria bernama Ben. Ia harus kembali ke Baltimore untuk melakukan tindakan operasi di sana. Ben adalah seorang dokter saraf yang baru saja selesai tugasnya di Utah. Merasa dalam situasi yang sama, akhirnya Alex menawarkan apakah ia mau terbang menggunakan pesawat kecil yang akan ia sewa. Mengingat besok adalah hari penting bagi Alex. Beruntung sekali, pikir Ben. Akhirnya ia mau ikut bersama dengan Alex untuk sama-sama berangkat ke Denver. Penerbangan yang Alex dan Ben tumpangi akan dipimpin oleh pilot bernama Walter. Pilot tersebut juga mengajak anjing peliharaan miliknya untuk ikut dalam penerbangan. Perjalanan awalnya biasa saja. Alex dan Ben saling tukar informasi mengenai hidup dan pekerjaannya. I have an idea. Walter. That's me. Alex, we spoke. Saat melintasi pegunungan, terlihat awan hitam yang menggulung besar menandakan akan adanya badai. Walter segera mengontak menara pengawas terdekat untuk memberitahu soal badai ini, sekaligus izin untuk naik menghindari awan tersebut. Belum lama Walter melakukan kontak, tiba-tiba Walter terkena serangan stroke yang mengakibatkan pesawat akhirnya hilang kendali. Ben dan Alex tidak ada sama sekali pengalaman terbang mencoba mengendalikannya, tapi situasi sangat kacau. Pesawat mulai oleng dan menabrak puncak pegunungan, membuat bagian belakang pesawat lepas dari badannya. Lantas pesawat mulai miring menabrak tebing sehingga sayap pesawat hancur. Alex lantas meminta Ben untuk duduk dan menunggu pesawat terjatuh. Namun beruntungnya tidak sampai meledak. I just needed you to look at me, Walter. Just look at me. Jason, no! Ben sendiri mengalami patah tulang rusuk, sedangkan Alex mengalami hal yang jauh lebih buruk. Pelipisnya sobek dan kakinya patah. Darah terus mengucur dari kepala Alex. Pilot Walter telah tewas, tetapi anjingnya selamat. Ben yang seorang dokter mampu membuat keadaan Alex menjadi lebih baik. Ia bahkan menjaga Alex semalaman agar Alex tetap hangat dan tidak kedinginan selama koma. Saat Alex mulai siuman, ia tersadar dengan tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Ben menjelaskannya selama ia koma, ia memasang gip pada kaki Alex dan membersihkan lukanya. Keesokannya Ben mengubur mayat Walter. Di saat itu juga mereka mendengar pesawat yang sedang melintas. Mereka berusaha dengan menembakkan suar sambil berteriak, tetapi tidak berhasil. Pesawat itu tidak melihat mereka. Setelah berhari-hari mereka di dalam bangkai pesawat, Ben mencoba naik ke atas bukit untuk melihat situasi. Ia meninggalkan Alex dan anjing milik Walter di bangkai pesawat itu. Alex memeriksa dompet Ben dan melihat foto Ben bersama istrinya. Ia juga menemukan sebuah alat rekaman. Di situ terdapat suara rekaman istri Ben yang isinya tentang perceraian mereka. Sementara itu, Ben yang berhasil berada di puncak hanya melihat pegunungan es yang luas. Dengan putus asanya akan hal itu, ia berjalan kembali. Saat ia menuruni bukit, ia terpleset jauh sampai di pinggir tepi jurang. Dan untungnya ia selamat. Di bangkai pesawat, Alex kedatangan predator salju yang menghampirinya. Anjing Walter menggonggong mencoba melawan, tetapi tiba-tiba predator itu masuk ingin menyerang Alex.
Alex dengan buru-buru menembakkan pistol suaranya ke arah predator itu dan akhirnya kabur. Ben yang mendengar suara tembakan itu segera menghampiri Alex. Malamnya mereka berdebat. Alex yang sudah merasa pulih ingin keluar dan pergi mencari bantuan. Alex yang tidak mau menyerah meski dirinya sudah tidak mampu berjalan tetap mencoba ingin keluar dari pegunungan itu. Namun Ben malah memakinya dan mengatakan bahwa kalau tidak ada dirinya Alex mungkin sudah tewas. Jadi lebih baik diam di sini sembari menunggu bantuan datang. Alex yang keras kepala, keesokannya ia pergi sendiri meninggalkan Ben. Bersama dengan anjing Walter yang selamat, Alex mulai menuruni gunung meninggalkan bangkai pesawat yang jadi tempat perlindungannya selama ini. Ia meninggalkan catatan untuk Ben kalau ternyata dia selamat, ia akan meminta bantuan untuk menolong Ben. Ben lantas bangun dari tidurnya dan mengejar Alex yang sudah tertatih-tatih. Ben berhasil menyusul Alex. Akhirnya mereka bersama menuruni gunung dengan rintangan yang tak habis-habis. Alex harus menahan sakitnya, begitu pula dengan Ben yang sudah terengah-engah. Namun tidak bisa kalau hanya diam saja. Hari mulai gelap dan suhu sudah mulai kembali menurun. Mereka lalu mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Beruntungnya mereka menemukan sebuah gua. Selama bermalam di sana, Alex dan Ben saling tukar cerita lebih dalam lagi. Alex tahu bahwa Ben ternyata sudah memiliki istri namun bercerai. Mereka menjadi lebih dekat dan saling mengisi bercerita sampai mereka akhirnya tertidur. Esokannya Alex keluar dari gua. Ketika ingin memotret objek, ia melihat pantulan cahaya dari seberang gunung. Ia lalu memberitahukan kepada Ben. Mereka akhirnya memutuskan berangkat menuju pantulan cahaya tersebut. Light reflecting off some ice, maybe. A little lower than that, I think. Mereka menempuh perjalanan yang semakin ekstrim. Bahkan Alex sempat tercebur ke sungai es yang membuat badannya lemas. Untungnya Ben berhasil menolong Alex dan membawanya ke sumber pantulan cahaya tersebut, yang ternyata adalah sebuah kabin tua. Alex dan Ben akhirnya punya tempat berteduh yang lebih baik. Ben melihat sekeliling situasi kabin itu dan mencoba menghangatkan Alex yang kedinginan setelah tercebur ke sungai es tadi. Ben merawat Alex dengan penuh kasih sayang. Esokannya Ben keluar bersama anjing Walter untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di kabin Alex mencoba lagi mendengarkan rekaman milik Ben. Kali ini Ben mempergoki Alex yang sedang mendengarkan rekaman miliknya. Alex yang canggung mencoba meminta maaf kepada Ben. Alex hanya ingin tahu lebih dalam tentang Ben. Ben pun menyuruh melanjutkan rekaman itu karena Ben selama 2 tahun terakhir belum pernah mendengarkan isinya. Yang ternyata isinya rekaman istrinya yang meminta maaf karena telah meninggalkannya. Setelah mendengar semua itu, Alex mencoba memeluk Ben untuk melepaskan emosinya. Yang berujung mereka pun Setelah kejadian itu mereka pun memutuskan Ben yang pergi untuk mencari pertolongan dan meninggalkan Alex di kabin. Tapi di tengah jalan Ben berubah pikiran dan kembali membawa Alex untuk pergi bersama. Akhirnya di tengah badai mereka pun pergi bersama. Mereka berjuang melewati dinginnya salju. Saat mereka kelelahan dan istirahat di bawah pohon, anjing Walter mencoba membangunkan Ben dengan menariknya hingga ia jatuh terperosok ke bawah. Ben lalu melihat terdapat tambang kayu di depannya. Ben lalu menghampiri Alex dan memberitahukannya. Mereka terlihat senang dan melangkah pergi ke sana. Alex khawatir dengan anjing Walter dan mencarinya. Ben menemukannya dan membawanya kembali. Saat Ben membawa anjing Walter, ia menginjak jebakan beruang yang membuat kakinya terluka. Alex mendengar teriakan kesakitan Ben. Ia lalu menghampiri dan mencoba membukakan jebakan beruang yang tertancap di kaki Ben. Ben yang kesakitan melarang dan menyuruhnya pergi ke area tambang untuk mencari pertolongan. Alex yang tertatih-tatih berjalan menuju area tambang dan bertemu pengendara truk untuk meminta pertolongan. Ben! Alex, please. Mereka akhirnya selamat. Ben terbangun sudah berada di rumah sakit terdekat yang tak jauh di area pertambangan. Ia mencoba bangun dan mencari Alex dan mereka pun bertemu. Mereka tidak percaya bahwa mereka akhirnya telah selamat. Lalu tiba-tiba calon suami Alex datang dan mengucapkan terima kasih kepada Ben karena telah menyelamatkan dan menjaga Alex. Thank you.
Setelah kejadian itu terlihat di kota London, Ben sedang berjalan-jalan bersama anjing Walter. Ben juga telah melanjutkan aktivitasnya sebagai dokter. Tak dipungkiri setelah ia selamat bertahan di pegunungan es, Ben masih merenungkannya dan mengingat kejadian yang telah ia lalui bersama Alex. Sementara itu, Alex yang berpesta kepulangannya, ia juga merasakan hal yang sama. Hingga ia mencoba menghubungi Ben, tetapi Ben tidak menjawab panggilan telepon darinya. Suatu ketika, calon suami Alex mengutarakan dengan serius mengenai hubungannya. Setelah kejadian Alex terdampar dan selamat dari pegunungan es, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. Tapi ia pun memakluminya. Alex pun langsung terdiam dan dia tahu di dalam benaknya ada kebimbangan. Ben akhirnya menghubungi Alex untuk mengajak pertemuan. Mereka bertemu di sebuah restoran di pusat kota. Mereka saling menyapa dan menanyakan kabar. Ben terkejut bahwa Alex batal untuk menikah. Alex sebenarnya mengharapkan Ben karena dia sudah jatuh cinta saat di pegunungan itu. Saat mereka selesai dan keluar dari restoran, awalnya Ben menolak atas ungkapan Alex. Lalu mereka pun berpisah. Tapi langkah mereka terhenti dan mereka kembali lagi yang sesungguhnya bahwa mereka sebenarnya telah saling mencintai. Lalu film pun berakhir. Pesan yang bisa diambil yaitu, janganlah mengajak pria menumpang naik ke pesawat kita, karena akan membatalkan pernikahan. Mungkin begitu saja video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.